soal hasil Drifting. Yang drifting mana? Gantian. Coba. Mas Rifai, Abang lah. Bang, Bang majuin sedikit, boleh majuin sedikit. Sini Bang, biar di Kanan tengah maju. biar di tengah Bang. maju ke Kanan Maju maju. kanan. Terus maju. Iya. Oke, kanan lagi. Iya. Maju lagi. Kanan. Udah cukup. yang Sini. drifting. Ya, lu buka dulu. Ya. Abang aja udah Bang langsung Adian, kita dampingi abang. tadi kan ada dari perwakilan drifting. Apa saja yang disampaikan kalau kesannya Bang? Ya, pertama kita sedang coba memeriksa data-data yang terkait dengan drifting. Sehingga tadi Pak Her bilang sepertinya tuduhan bahwa drifting itu membunuh UMKM tidak didukung oleh data-data yang kuat. Karena dari data yang kita dapatkan, total barang-barang thrifting itu yang masuk ke Indonesia berdasarkan data dari Kementerian UMKM 3.600 itu kalau dipresentasikan cuma 0,5% dari total 28.000 kontainer barang ilegal, tekstil ilegal yang kalau kita konversi dengan ton itu sekitar 784.000 ton. Artinya bahwa barang thrifting ini hanya 0,5% dari total yang tadi. Kalau Bang, masukan dari Bang sendiri seperti apa Bang? Tadi setelah mendengar keluhan atau masukan dari Nah, pedagang ini drifting. dari Komisi 11, coba langkahnya gimana? Oke, terima kasih rekan media. Jadi tanggapan-tanggapan tadi insya Allah kami terima. Kami nanti akan minta disposisi dari Ketua BAM, Pak Aher, untuk menyampaikan surat ke Komisi 11 untuk segera kita tindak lanjuti dengan mitra kami, khususnya dari Kementerian Keuangan, untuk kita mencari cara solusi terbaik. Karena memang kita lihat dari data-data yang disampaikan Bang Adian tadi, thrifting ini bukan menjadi sebuah ancaman utama, tetapi barang-barang impor yang lain juga tidak hanya barang bekas, tapi barang baru juga turut mendominasi. Dan itu juga menjadi ancaman yang cukup serius bagi kelangsungan industri di negara kita. Begitu. Oh ya Mas, untuk mengkolaborasikan agar thrifting dan juga UMKM lokal ini kan tetap harus digalakan bersama ya Mas. Apakah itu juga nanti akan menjadi salah satu pilihan solusi? Tentu kami tidak bisa memberikan satu jawaban solusi sekarang ya. Mungkin nanti setelah kami diskusi dengan Kementerian Keuangan dan beberapa ekosistem yang ada di dalam situ, termasuk nanti Kementerian Perdagangan, kita juga akan berbicara bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik. Karena memang sekali lagi thrifting ini bukan satu-satunya ancaman utama terhadap kelangsungan ekosistem industri tekstil di Indonesia. Bang, tadi juga beberapa dari thrifting daerah mengatakan ada penindakan di daerah-daerah juga terhadap sisa-sisa barang thrifting. Mereka juga meminta supaya tidak ada penindakan untuk sementara ini. Seperti apa nih Bang? Ya kita harap kalau misalnya negara tidak bisa memberikan lapangan pekerjaan, toh rakyat tetap butuh makan, ya jangan ditindak-tindak dulu lah. Kecuali kemudian kita mau melihat anak bangsa kita kelaparan. Nah sebenarnya sampai di dalam tadi kita berdiskusikan banyak hal. Karena dari data kita menurut hasil riset 67% milenial dan Gen Z itu menyukai thrifting. Kenapa mereka suka thrifting? Karena pertama mereka sadar lingkungan. Kenapa mereka sadar lingkungan? Mereka punya data yang kuat, misalnya untuk membuat satu celana jeans ini butuh sekian ribu liter air bersih, membuat satu buah kaos begini butuh sekian ratus liter air bersih, itu mereka ada datanya. Dan mereka juga sebenarnya melihat bahwa industri tekstil itu menyumbang 20% pencemaran dan limbah di dunia. Nah kesadaran itu kemudian membuat 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. Nah, negara kita harus kuasai data itu sebelum ambil keputusan. Itu loh. Clear? Kalau soal tadi ada harapan agar thrifting ini dilegalkan itu kalau Belum, mereka siap kok. Mereka mau dilegalkan dan siap bayar pajak. Bayar pajak. Karena gini, pembicaraan di dalam itu informasi dari mereka itu Dan setiap mereka yang ngomong aja Bang. mana deh, mana? Perwakilan thrifting, biar lebih enak kan. Ayo. Namanya Iya, siapa? benar. Namanya Rifai, koordinator dari koordinator pedagang Thrifting. thrifting. Gimana Bang tadi kan minta dilegalkan, berarti apakah siap untuk bayar pajak dan tadi pengelolaan sampah dan lainnya, hal-hal teknis seperti itu apakah siap? Intinya gini, kita sebenarnya ini kan seperti agenda tahunan ya. Tiap tahun ini selalu jadi isu-isu mengenai thrifting. Artinya yang utama adalah kita selalu dituduh membunuh UMKM. Jadi tadi kita sudah diskusi di dalam, yang kita harapkan sekarang adalah solusi jangka pendek. Jangka pendeknya apa?
ini untuk sementara, tolong yang penindakan APH ini sekarang dihentikan sampai ada titik temu. Jadi jangka panjangnya kita berharap ini melalui BAM ini yang difasilitasi sama Bang Adian, kita harapkan ini dilegalkan. Seperti di negara-negara lain. Kalaupun memang semisal mungkin tidak bisa dilegalkan, kita harap ini dibikin seperti larangan barang terbatas, dikasih kuota. Jadi kita pengen solusi supaya para pedagang difasilitasi anggota dewan ketemu dengan Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan. Jadi harus duduk bersama-sama. Solusinya seperti apa? Jangan artinya hanya ada larangan, ada kebijakan, terus ini masyarakat yang jutaan yang tergantung hidup kehidupannya untuk sehari-hari seperti apa? Karena kebutuhan kita ini paling mentok sampai bulan 12. Habis itu ke sana kita nggak tahu. Ada wacana mau mengganti produk dari Kementerian UMKM, tapi kita belum tahu seperti apa wacananya. Oke, artinya dari pihak dagang thrifting meminta duduk bareng dengan Kemenq dan juga Kemendak. Ya, jadi harus duduk bersama-sama antara pedagang dengan anggota dewan dengan kementerian terkait. Jadi Kementerian Keuangan atau Kementerian Perdagangan. Kita harus cari solusi. Jadi thrifting ini jangan selalu dianalogikan sebagai pembunuh UMKM. Benar. Tapi utamanya adalah produk-produk Cina itu yang masuk tiap tahun 28.000 kontainer yang masuk ke Indonesia yang sama-sama ilegal. Benar. Jadi tadi penjelasan sudah gamblang sama Bang Adian, mungkin nanti akan lebih rinci, ada data-datanya kita kasih. Pak, tapi ada info yang beredar gitu Pak, kalau misalkan ketika sedang menjual thrifting itu kadang ada juga barang-barang yang ternyata merek yang tidak diketahui tapi itu barang lokal. Jadi itu kan sebenarnya bisa jadi salah satu solusi. Nah itu betul Pak begitu? Kalau dibilang merek lokal nggak juga, karena sebenarnya kebanyakan barang ini kan dari Korea dan Jepang produknya ya. Jadi kenapa digemari ya, karena satu kualitasnya oke, kedua harganya murah, barang terjangkau. Nah kenapa barang lokal tidak bisa bersaing? Tanya pemerintah, kenapa nggak mengurusi dari awal? Kita dulu punya yang namanya Tanah Abang sebagai grosir terbesar se-Asia Tenggara. Kenapa bisa ambruk, kenapa bisa runtuh, kenapa bisa sekarang kiblatnya ke Thailand, kenapa bisa sekarang ke Cina? Artinya selama ini pemerintah itu tidak mau campur tangan, mengedukasi, mendidik, memfasilitasi para produk lokal ini supaya bisa maju, hidup dan siap bersaing. Oke. Terkait rencana pemerintah menggantikan produk lokal, ada usulan nggak sih dari pedagang sendiri? Usulannya apa aja? Kalau harapan kita gini, ini kan rencana katanya kalau kemarin kita lihat di media itu ada sekitar kurang lebih 1.300 brand lokal yang sudah disiapkan Kementerian UMKM. Tapi kita belum tahu jenisnya seperti apa. Jadi yang kita harap, ya itu tadi Kementerian UMKM coba bicara dengan para pelaku-pelaku usaha thrifting. Seperti apa sih gitu loh. Ini menjelang akhir tahun. Artinya Natal, tahun baru, di samping dilanjut lagi nanti puasa lebaran. Momen-momen seperti ini yang ditunggu-tunggu para pedagang. Supaya apa? Ya ini dalam 1 tahun untuk mencari rezeki lebih momen ini. Tapi momen ini juga ya kebijakan Bapak yang terhormat Pak Purbaya memutus aliran baju thrifting. Komisi 11 juga akan memfasilitasi pertuanan masyarakat. Nah, kita udah bicara Tadi udah kami sampaikan kan kami akan sesegera mungkin menindaklanjuti ini. Kemudian nanti menunggu surat disposisi dari Ketua BAM, sekaligus nanti saya meminta kepada beliau untuk memohon surat permohonan RDPU dengan Komisi 11 nanti. Satu lagi dari asosiasi, berapa banyak orang sih yang terlibat dalam bisnis ini Pak? Jadi kalau dimatikan kira-kira berapa? Gini, kalau ditanya berapa banyak, berdasarkan ini data ya, data dari Kementerian UMKM, ada 900.000 yang pelaku thrifting. Tapi itu data Kementerian dari UMKM. Tapi versi kita, saya rasa lebih. Jadi kalau dikalikan misalkan itu nanti ada kulinya, ada pegawainya, ada macam-macam, ya mungkin hampir 7,5 juta sampai 10 juta manusia yang bergantung hidup ke thrifting ini. Yang terdampak kurang lebih 7,5 juta jiwa yang terdampak dari Sabang sampai Merauke.
itu akan terdampak dengan kebijakan penutupan thrifting. Yang kita harapkan solusi yang menetap artinya kepastian. Kita pengen kepastian legalitas seperti apa thrifting ini ke depan. Jangan tiap tahun jadi ya agenda-agenda menutupi isu nggak tahu kita. Tapi yang pasti jangan jadi isu. Setiap bicara masalah thrifting selalu jadi isu nasional. Oke? Oke? Terima kasih. Kalau lu mau pada di foto aja, Ah. foto. Ini datanya. Pegang Kasih maksud aja, gua. Bang. Iya gua pegang habis itu foto.